Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Siakan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya kami akan menghadirkan obrolan dan juga pembahasan topik terkini di pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya Anda juga nanti bisa beratensi pendengar di 24644 atau mungkin bisa juga menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official, atau Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda, teks WhatsApp Anda di 081 1399 9790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik bagaimana persiapan dan semarak dari adanya HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Kabupaten Buleleng. Tentunya beberapa hal tidak bisa kita lepaskan dari peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Salah satunya adalah upacara bendera yang harus kita lakukan pada tanggal 17 Agustus nanti. Dan tentunya pada saat upacara bendera, apa yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pasukan pengibar benderanya, karena memang selalu ikonik dan menjadi salah satu hal yang paling esensial pada saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan calon Paskibra Buleleng yang ditempa disiplin dan juga nasionalisme. Kali ini sudah hadir bersama kita ada Aibtu Iwayan Swaste, PSK Subnit 2 Dalmasat Samapta Polres Buleleng. Selamat pagi Pak Wayan, Om Swastiastu. Selamat pagi Bu, Om Swastiastu. Terima kasih pagi warga Buleleng. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak di tengah kesibukannya. Saya yakin sibuk sekali karena persiapannya kurang lebih seminggu lagi ya Pak ya, untuk bisa menempa adik-adik kita di Paskibra, begitu ya Pak? Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi mungkin tentang kegiatan kami mempersiapkan dalam rangka perayaan HUT Proklamasi tahun 2025. Iya, baik. Pak Wayan tidak sendirian, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang langsung dengan Paskibranya. Kali ini pagi ini sudah hadir juga Paskibra yang juga nanti akan bertugas pada tanggal 17 Agustus nanti. Ada Dewo Putu Bagus Hoya Hardiana, calon Paskibra dari SMA Negeri 1 Singaraja. Selamat pagi Hoya. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dewo Putu Bagus Hoya Hardiana, merupakan calon Paskibraka Buleleng tahun 2025. Oke, baik. Terima kasih ya Hoya ya, sudah hadir begitu, pasti mendapatkan dispensasi di sekolahnya ya, untuk pasti. pagi ini menyapa pendengar dan memberikan inspirasi kepada para pendengar RRI. Saya mau ke Pak Wayan terlebih dahulu. Pak Wayan, ini tadi ternyata Hoya masih disebut sebagai calon Paskibra. Nah, itu prosesnya seperti apa sampai nanti ditetapkan sebagai pasukan pengibar bendera? Silakan. Baik Ibu, terima kasih para pendengar. Kami sampaikan bahwa calon Paskibra Kabupaten Buleleng atau secara umum khususnya ya di Kabupaten Buleleng yang akan melaksanakan kegiatan pengibaran bendera dan penurunan bendera pada hari ulang tahun 2025 telah melalui beberapa proses, dari proses awal sampai dengan pemusatan pelatihan dalam rangka persiapan ini dengan status mereka sebagai calon Paskibra Kabupaten Buleleng yang rencananya nanti setelah selesai mengikuti pelatihan atau pemusatan latihan akan dilakukan pengukuhan atau pemberian mandat untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, yaitu yang direncanakan tanggal 16. Nah, setelah dikukuhkan oleh kepala daerah, dalam hal ini baru mereka diberikan hak, baru dapat disebut sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Sampai saat ini mereka masih dalam
status sebagai calon. Demikian. Oke, baik. Berarti ini pengetahuan baru kita juga ya Pak ya. Sampai saat ini memang masih sebagai calon begitu. Sebelum saya kembali ke Hoya, saya mau ke Pak Wayan kembali. Pak Wayan, dari sekian proses tadi Pak Wayan katakan sudah melalui beberapa tahapan sampai akhirnya mereka ditempa pada beberapa waktu ini begitu sampai nanti tanggal 17 Agustus begitu. Itu prosesnya seperti apa aja Pak? Dari awal sampai akhirnya sekarang sudah berhasil masuk dalam pasukan yang sudah tergabung dalam calon Paskibra Kabupaten Buleleng. Baik, proses rekrutmen yang dilakukan untuk sampai dengan saat ini mengikuti pemusatan pelatihan itu dari proses dari awal dari pendaftaran yang itu dilakukan di bawah kendali BPIP ya. BPIP itu secara online. Setelah mereka terdaftar, kemudian nanti ada tahapan berikutnya yang harus diikuti yaitu kegiatan CAT ya. CAT meliputi beberapa tes, diantaranya adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian pengetahuan umum, psikologi, itu salah satu metode tesnya. Kemudian setelah kegiatan tersebut baru dilakukan tes kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Setelah tahapan berikutnya ada namanya tes parade dan ada tes kesemataan. Kesempatan yang dilaksanakan di Gor Buana Patra. Tahapan berikutnya adalah kegiatan parade dan kemampuan baris berbaris. Setelah itu dilakukan perankingan, nanti disisihkan mana yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, karena ini ada sesi rekrutmen secara nasional yang sekaligus dilaksanakan itu ranking 1 sampai dengan ranking 5 putra putri, berarti ada 5 pasang. Di situ akan mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan di provinsi. Mungkin demikian ya. Oke, baik. Jadi prosesnya sekarang sudah online dan CAT begitu ya Pak ya. Jadi selain memang mereka dilihat secara fisik, tapi juga kemampuan secara akademik melalui CAT itu. Iya, baik. Saya mau ke Hoya. Hoya, proses Hoya terpilih menjadi calon Paskibra dari sekolah itu seperti apa sampai akhirnya diumumkan lulus dan masuk ke dalam pasukan Paskibra di Kabupaten Buleleng? Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi untuk persiapan daripada sekolah saya sendiri, terutama saya, untuk mengikuti seleksi Paskibraka ini itu dimulai dari sekolah, di mana di sana akan dibuka perekrutan bagi siapa yang berminat untuk ikut Paskibraka. Yang dimana calonnya ini dipilih dari berbagai kelas yang ada di sekolah saya, khususnya yang kelas 10. Nah, kemudian di sekolah ini kami melakukan seperti seleksi tingkat sekolah untuk menentukan siapa yang nanti akan maju untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Yang mana di sini ada lumayan banyak yang ikut, dan di sana kami dilakukan latihan fisik dulu terlebih dahulu, kemudian juga melatih kemampuan berpikirnya seperti untuk persiapan TIU dan juga TWK-nya, dan kemudian kami melakukan tes di sekolah. Nah, setelah tes di sekolah itu baru akhirnya kami mendapat beberapa calon yang akan maju untuk seleksi di kabupaten. Nantinya beberapa orang ini saya dan juga teman-teman itu melakukan latihan rutin sekitar dari akhir bulan Januari untuk persiapan seleksinya. Hingga akhirnya kami pun ikut seleksinya, mulai dari seleksi TWK, TIU, kesehatan, parade, baris berbaris, kemudian bakat minat, dan beberapa tes lainnya. Hingga akhirnya saya dan juga beberapa teman saya dari sekolah saya pun lolos ke tingkat kabupaten. Oke, baik. Jadi prosesnya mulai dari sekolah dulu begitu ya. Baru diajukan siapa yang lulus dari sekolah, baru ke sistem begitu, yang memang secara online tersebut begitu. Nah, saya mau kembali ke Pak Wayan lagi nih. Pak Wayan, berapa jumlah akhirnya yang terpilih menjadi pasukan utuh begitu dalam prosesi pengibaran bendera nanti? Yang berhasil nanti akan diikutkan dalam kegiatan pengibaran dan penurunan bendera itu sebanyak 70 orang dari berbagai macam sekolah ya, berbagai macam sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng. Itu terdiri dari 35 putra dan 35 putri. Oke, baik, ada 70 orang 70 total begitu dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Pelatihan apa saja Pak yang diberikan? Untuk metode pelatihan kami melaksanakan kegiatan latihan dari jam 7 pagi
ya sampai dengan kalau pagi ya sampai dengan jam 11 atau jam setengah 12. Diawali dengan apel pagi, setelah itu melaksanakan kegiatan olahraga untuk meningkatkan ketahanan fisik, kemampuan fisik. Kemudian setelah itu kita masuk pada materi. Kalau di awal-awal kami dalam seminggu itu kami melakukan latihan keterampilan baris berbaris, keterampilan baris berbaris sesuai dengan ketentuan. Nah selanjutnya setelah minggu kedua kami melakukan pengenalan formasi yang akan kami pergunakan pada saat upacara nanti. Ya, tapi untuk kegiatan fisik masih tetap kami lakukan seperti biasa, seperti karena metodenya memang seperti itu. Ya. Total ada berapa lama durasi mereka dapat melakukan latihan itu sampai nanti akhirnya bertugas, Pak? Kita melaksanakan latihan kemarin mulai tanggal 24 Juli ya, sampai 24 Juli sampai dengan nanti tanggal 16 terakhir kita melaksanakan latihan. Kemudian nanti di tanggal 17 kita melaksanakan tugas. Oke, Ya. baik, lumayan ya lama ya dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 16. Nah, kalau Hoya sendiri ini melihat begitu padatnya jadwal latihan begitu, bagaimana cara memanage diri Hoya sendiri untuk bisa tetap mengikuti jadwal latihan agar fisik tidak terganggu begitu? Baik, jadi untuk bagaimana saya mengelola waktu saya sendiri itu setiap pagi itu kan latihan sekitar jam 7, jadi saya akan bangun sekitar jam 5 ataupun setengah 6, yang dimana itu saya akan menyiapkan diri saya seperti mandi dan juga menyiapkan lah intinya untuk mengikuti latihan di pagi. Dan juga saya sering membuat air jahe tentunya supaya lebih enak aja tubuh itu. Kemudian setelah pulang latihan itu kan biasanya akan berkeringat, maka akan langsung mandi dan juga beres-beres diri lah. Setelah itu pun saya istirahat dan persiapan untuk kegiatan latihan di sore hari sekitar jam 3. Nah, saat jeda itu dari pagi ke sore itu saya sering menghabiskan waktu untuk istirahat, ataupun kadang kalau memang merasa ada gerakan yang kurang saya akan melatihnya kembali di rumah gitu. Nanti setelah pulang sore hari itu baru benar-benar istirahat total. Jadi evaluasi dari gerakan saya itu saya lakukan biasanya di siang hari. Nanti di sore hari itu memang benar-benar me time lah istilahnya. Oke. Harus ada me time-nya ya Paskibra ya. Oke, baik. Nah, melihat dari banyaknya minat sebenarnya ya Pak Wayan ya, seperti yang kita tahu perhatian atau attention kepada pasukan pengibar bendera ini dari tahun ke tahun memang menarik perhatian masyarakat begitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat banyaknya minat dari masyarakat ini, apa sebenarnya yang harus ditekankan untuk menjadi anggota Paskibra, Pak? Baik, yang perlu menjadi atensi sebenarnya karena melalui seleksi yang cukup padat ya jelas yang kita butuhkan adalah fisik yang prima. Fisik yang prima, selain itu juga pengetahuan umum dan lain sebagainya itu memang harus dipersiapkan dari awal. Bukan hanya di Paskibra saja ya, di tempat-tempat lain juga menentukan itu. Selain itu kita juga dibatasi oleh jumlah personil, kemudian ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi. Walaupun banyak peminatnya, tapi kalau tidak sesuai dengan persyaratannya kan mungkin tidak akan bisa ikut dalam kegiatan ini. Ya, Bapak kan melatih Paskibra ini dari tahun ke tahun ya Pak ya. Sudah melihat berbagai banyak perubahan untuk pasukan, kemudian gaya hidup begitu. Nah, kalau zaman saat-saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang berbeda Pak? Melihat dari gaya hidup calon Paskibra yang Bapak latih gitu. Baik, mungkin tidak jauh berbeda sih, karena yang kita tahu bahwa peserta itu adalah anak-anak muda ya, anak-anak muda yang kalau masalah gaya hidup sebenarnya mereka wajar-wajar saja, tidak ada yang menonjol itu, karena kami sama saja di Paskibra yang hadir ke situ adalah identitasnya juga sama, gitu. Nggak ada yang menonjol sebenarnya. Oke. Artinya memang udah standarnya udah sama pada saat diputuskan untuk lolos begitu ya. Nah, kalau dari Hoya sendiri ini kan mengalami perubahan ya, dari dulunya tidak ada latihan pagi sore, apalagi itu latihan fisik, tugasnya hanya belajar atau mungkin sesekali mid time ataupun main game. Bagaimana kemudian Hoya itu beradaptasi dengan perubahan yang harus Hoya jalani pada saat mengikuti pelatihan Paskibra? Ya, jadi awalnya memang saat awal-awal mulai latihan tuh emang terasa kaget juga tubuhnya, karena
latihannya pagi sore dan juga lumayan lama kan. Jadi emang pada awalnya itu saya agak sulit untuk beradaptasi, tapi semakin hari itu saya semakin bisa untuk beradaptasi. Bagaimana sih cara ngatur waktunya, kapan jam harus istirahat, kapan harus makan, kapan harus mempersiapkan diri untuk latihan. Dan juga dari perubahannya itu saya ngerasa kalau perubahannya ini tuh memang ke dampak yang positif gitu. Karena sebelumnya itu kan saya cuma belajar dan juga waktu olahraga tuh kayak cuma sedikit gitu. Tapi sekarang semenjak ada Paskibra ini, saya juga lebih banyak untuk melakukan aktivitas fisik dan juga saya juga merasakan gimana bergaul sama teman-teman yang baru gitu. Jadi walaupun memang ada sedikit kekurangan seperti ketinggalan pelajaran ataupun apapun itu, tapi setidaknya saya bisa bertemu dengan teman-teman baru dan nanti masalah pelajaran pun saya bisa susul kembali gitu. Yang paling penting untuk saya hari ini adalah gimana saya dapat pengalaman baru di Paskibra ini gitu. Oke, baik, menarik sekali ya semangatnya dan inspirasinya. Kita undang pendengar juga, Pak Wayan dan juga Hoya untuk ikut bergabung. Silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung ataupun memiliki pertanyaan terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan dari calon Paskibra Buleleng ini yang ditempa disiplin dan juga nasionalisme selama latihan. Anda bisa ikut bergabung pendengar di 24644 atau mungkin di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga Anda bisa ikut bergabung juga di via YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda, dan siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda pendengar di 24644 dan juga di 081 1399 9790 bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Aibtu Iwayan Swaste, PSK Subnit 2 Dalmas Sat Samapta Polres Buleleng, dan juga ada calon Paskibra dari SMA Negeri 1 Singaraja, Dewo Putu Bagus Hoya Hardiana. Menurut Anda pendengar, dengan adanya kesiapan yang matang dari Paskibra ini, apa yang perlu menjadi perhatian dan atensi? Silakan kami undang untuk atensi Anda. Sekali lagi di 24644 dan juga di via WhatsApp. Terima kasih untuk atensi Anda di via WhatsApp. Sudah ada yang bergabung beberapa, nanti kita akan bacakan satu persatu. Ditunggu untuk atensi Anda yang lain begitu ya. Baik, kita kembali lagi ke Pak Wayan selagi kita menunggu pendengar yang lain ya. Pak Wayan, kalau melihat dari calon anggota Paskibra pada saat misalnya sebelum mereka datang dan sesudah mereka latihan atau pasca melakukan tugas begitu, apa yang ingin dicapai selain mungkin mereka menguasai teknik baris berbaris dengan benar begitu ya? Apa yang ingin ditanamkan kepada calon-calon Paskibra ini? Baik, yang kita inginkan setelah mereka adik-adik calon Paskibra atau Paskibra nantinya ya, kita menginginkan bahwa mereka memiliki semangat juang, jiwa nasionalis, dan memiliki disiplin ya, disiplin untuk diri sendiri, sehingga apapun yang dilakukan nantinya itu lebih teratur. Dan kita membentuk bahwa kami menginginkan bahwa terjadi perubahan karakter ya, dari memang mereka tidak tidak terbiasa menjadi biasa, karena kita mengajarkan itu di pelatihan ini gitu. Jadi semuanya diatur, datangnya harus jam sekian kegiatannya seperti ini, dan semuanya diatur itu semuanya, mulai dari cara duduk, cara berjalan, kemudian ketika mereka diberikan mungkin ada snack dan lain sebagainya sebelum menikmati itu apa yang harus mereka lakukan. Hal-hal seperti kecil itu kita lakukan di sana, sehingga kita berharap bahwa ketika mereka nanti kembali itu dapat disampaikan atau ditanamkan di tempat-tempat yang lain, terutama di sekolah mereka atau di pergaulan mereka ya, mungkin gitu. Oke, ada hal yang harus dipetik juga di sana ya Pak Wayan ya. Baik Pak Wayan dan Hoya, kita sapa dulu pendengar di 24644. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, tadi terputus ya di 24644. Kami nantikan atensi Anda. Kita juga masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, ada Bapak Aibtu Iwayan Swaste, PSK Subnit 2 Dalmas Sat Samapta Polres Buleleng, dan juga ada calon Paskibra dari SMA Negeri 1 Singaraja, Bagus Hoya Hardiana. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Mbak Tris. Mbak Rizka. Mbak Rizka. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Ketut Maliarto dan Dalam.
Pak Ketut Maliarso di Bondalam. Pak Ketut, silakan bersama dengan Pak Wayan Swaste selaku pelatihnya dan juga ada Bagus Hoya selaku calon paskibra. Silakan Pak Ketut Maliarso. Pak Wayan, Pak Ibtu Wayan Swaste dan Dewe sebagai calon paskib. Saya buka dulu dengan ucapan bahwa Albert Einstein pernah mengatakan dalam bukunya, jangan berusaha menjadi orang sukses, tetapi berusaha menjadi orang berharga. Nah, dalam hal ini, Dewa selaku calon paskib sudah dibina demikian rupa dan juga dengan tahapan-tahapan seleksi yang luar biasa. Tidak semua akan memperoleh kesempatan seperti ini. Saya bangga generasi muda yang mau terjun untuk menjadi pengibar bendera. Kenapa? Sudah harus tertanam rasa patriotisme, cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa Indonesia. Pak Wayan yang luar biasa membina, saya yakin tidak akan henti-hentinya untuk memberikan pembinaan pada generasi muda. Kata-kata tadi adalah kalau orang sukses belum tentu berharga, tetapi kalau orang berharga di dalamnya ada unsur sukses. Jadi harga diri itu penting. Maka dari itu sebagai generasi muda dulu yang jadi dari SMA 1 yang kagum bisa masuk di dalamnya, bagaimana Dewa mendapatkan kesempatan untuk mendapat pengetahuan paskibraka, kemudian juga jangan merasa terbebani, laksanakan tugas dengan baik supaya menjadi orang berharga. Itu Albert Einstein mengatakan. Dia tidak menyebut orang sukses, kan orang sukses belum tentu berharga, tapi kalau yang berharga ada sukses di dalamnya. Suksesnya demikian yang saya sampaikan Pak Wayan, Pak Wayan. Ya, terima kasih. Satu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Rahayu, salam. Baik, terima kasih Pak Ketut Maliarso di Bondalam, luar biasa sekali atensinya. Kita sambang kembali pendengar lainnya yang sudah bergabung di via WhatsApp. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Silakan bersama dengan Pak Aibtu Wayan Swaste dan juga Bagus Hoya. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Wayan Swaste dan adik Dewi Bagus Hoya. Suksema Bapak dan adik Terima kasih. telah dapat memberikan informasi terkait dengan persiapan HUT RI ke-80. Yang pertama kami sampaikan, Dirgahayu HUT RI ke-80, semoga Buleleng Indonesia dapat meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, merdeka. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan yang menjadi esensial, yaitu pembentukan paskibraka untuk nantinya melaksanakan apel bendera di 17 Agustus di bulan ini, di mana prosesnya dan persyaratan tadi sudah disampaikan itu sangat luar biasa sekali, di mana sampai sudah terbentuk pasukan paskibraka. Dengan semangat patriotisme dan juga nasionalisme, kami harapkan adik-adik yang menjadi pasukan paskibraka nanti betul-betul dapat melaksanakan upacara nanti agar tidak mengecewakan. Itu yang kami harapkan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak dan adik, bagaimana kriteria atau persyaratan menjadi pasukan paskibraka. Dan kedua, bagaimana kesiapan pasukan paskibraka di bulan ini? Apakah sudah tercapai 100%? Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui acara ini pasukan paskibraka
dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat patriotisme nasionalisme, sehingga acara di bulan dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana yang ada di Bakti Seraga sudah ikut bergabung di via WhatsApp call ya di 081 1399 9790. Nah, untuk Anda yang lain yang ingin bergabung, kami masih buka untuk satu telepon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Wayan Swaste dan juga Bagus Hoya begitu ya, terkait dua pendengar kita yang sudah memberikan atensi di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Kita kembali buka pendengar untuk satu orang penelpon. Dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung, kita akan rehat sejenak dulu Pak Wayan dan juga Hoya dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra. Dan pendengar, tadi sudah ada dua orang penelpon yang ikut bergabung ya. Ada Pak Ketut Maliharse di Bondalem, kemudian ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga yang sudah memberikan atensinya tentunya ya untuk pagi ini untuk memberikan semangat kepada calon paskibra yang sekarang sedang menempuh latihan yang sangat padat begitu hingga tanggal 16 nanti. Kita akan tanggapi dulu kedua penelpon kita itu, ada Pak Ketut Maliharse ya dan juga Pak Nyoman Sudarsana. Dari Pak Swaste terlebih dahulu bisa menyampaikan tanggapannya dari Pak Jeru Maliharse di Bondalam. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Ketut Maliharse dari Bondalam. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada kami untuk berbuat yang terbaik untuk tahun ini dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan sekaligus kepada masyarakat Buleleng, masyarakat Indonesia, kami mohon dukungan semoga kami bisa sukses melaksanakan tugas kami sebagai pembina dan adik-adik kami sukses mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2005 ini. Iya, tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga nih Pak mengapresiasi tahapan latihan yang begitu panjang dan juga menitipkan pesan begitu ya agar adik-adik ini juga nantinya akan ditepa sedemikian rupa agar menjadi generasi-generasi yang akan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Begitu poinnya ya Pak. Silakan Bapak mungkin bisa memberikan tanggapan juga. Baik, untuk Pak Nyoman yang berada di Bakti Seraga, kami juga mohon dukungan kepada Bapak sekaligus untuk masyarakat Buleleng bahwa ada salah satu pertanyaan kriteria untuk menjadi anggota Paskibra ya. Dari Pak Nyoman Sudarsana. Dari Pak Nyoman Sudarsana. Kriterianya itu sudah ditentukan oleh yang dalam hal ini di Kabupaten Buleleng itu untuk perekrutan itu dilaksanakan oleh Badan Kesebangpol Kabupaten Buleleng, bukan dari kami ya, bukan dari kami, dari Kesebangpol Kabupaten Buleleng. Jadi persyaratan dan lain sebagainya nanti akan itu disampaikan kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Tapi secara umum kami sampaikan bahwa kriteria yang ditentukan khusus untuk putri secara umum kesehatan ya, memiliki kesehatan yang baik, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian kalau masalah tinggi badan untuk putri itu 165 sampai dengan 175 cm. Kemudian untuk putra itu 170 sampai dengan 180 cm. Dalam situasi sehat jasmani dan rohani. Kan gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Hoya mungkin bisa menanggapi, tadi diberikan semangat oleh kedua pendengar kita, ada Pak Jeru Maliharse dan juga Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Silakan Hoya. Baik, jadi terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Jeru yang pertama. Jadi terkait dengan pernyataan tadi tentang menjadi orang yang berharga, bagi saya itu sangat masuk sekali dalam diri saya, karena saya yakin bahwa saya dan juga teman-teman nanti pasti akan menampilkan yang terbaik untuk dapat mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Jadi kami akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan suatu gambaran yang harmonis, yang indah dalam 17 Agustus nanti dalam rangka perayaan HUT Proklamasi yang ke-80 ini. Baik, terima kasih Hoya atas tanggapannya. Dan untuk Anda yang lain yang akan bergabung, kami masih tunggu atensi Anda di 24644 dan juga di 081139999790. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi untuk Pak Ngurah Purane ya, yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana pelatih memotivasi jika ada anak-anak yang merasa kelelahan. Nah, itu bagaimana Pak Swaste? Baik, untuk kita memotivasi pada anak-anak yang mengalami kelelahan bahwa kami tidak terfokus pada kegiatan fisik dan lain sebagainya ya. Tapi di sela-sela kegiatan latihan kami juga isi dengan joke, dengan ya situasinya adalah sangat kekeluargaan. Ya kami tidak tegang-tegang amat dulu, tidak tegang-tegang amat. Jadi kita isi dengan suasana yang gembira dan penuh kekeluargaan gitu. Ya, tidak ada namanya mereka sampai tertekan gitu ya. Tapi ada anak-anak yang sudah terlihat mulai lelah Pak di pertengahan latihan ini.
itu wajar ya, itu wajar karena situasinya kita di lapangan di tempat yang sangat terbuka ya, dengan situasi Buleleng saat ini ya cukup lumayan panas ya, lumayan panas, sehingga kami juga tidak terfokus pada lapangan ya, ada batasan waktunya ya. Kita juga mengalami dari jam 7 sampai jam 9 kita melaksanakan latihan, jam 9 sampai tengah 10 kita melaksanakan istirahat. Setelah itu baru kita lanjutkan latihan. Setelah itu kurang lebih 1 jam, jam setengah 11 kita berakhir. Oke, baik. Ya. Sudah diatur sedemikian Iya, rupa nih oleh para pelatih ini. Hoya sendiri gimana Hoya? Sudah mulai pertengahan latihan lah sampai nanti menuju ke tanggal 16 itu. Sudah merasa kelelahan? Untuk sejauh ini sih dari saya sendiri itu masih nggak merasa yang namanya kelelahan, karena jujur aja untuk latihannya itu emang nggak seserem yang dipikirkan gitu. Intinya di saat kita mau buat melaksanakan yang terbaik, pasti pelatih juga ramah gitu. Intinya saat ada waktunya untuk serius, ada juga waktunya untuk bercanda. Jadi nanti saat latihan memang latihan serius, nanti saat memang ada istirahat ya kita istirahat bercanda sama pelatih dan juga sama teman-teman yang lainnya. Baik, kita sapa kembali pendengar di 24644. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak Astawa. Yang sedikit hanya sekedar mengingatkan Mas Andre. Namun hari kita sambut RRI yang ke-80 ini penuh gembira, penuh persaudaraan, penuh persatuan. Ingatan yang sebenarnya mungkin adik-adik yang ikut nanti di dalam paskibraka, puncaknya tanggal 17 mungkin jam 10 sudah dimulai. Ingat kan ingat ampunang lupa dengan sarapan Ini sarapan ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan kita, konsentrasi kita. Jangan sampai setelah 12 hari baru kita ingat belum sarapan. Nah itulah yang sangat penting. Mungkin hal-hal yang lainnya ya seperti biaya yang lain-lain jangan dipikirkan lagi. Mari kita ngayak untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang tetap bersatu dan ada Indonesia tetap berada di antara dua benua yang disebut dengan Nusantara. Terima kasih Om Santi. Luar biasa, terima kasih Pak Astawa ya, walaupun memang sudah berusia lanjut tapi tetap memiliki semangat nasionalisme dan memberikan support juga kepada calon paskibraka di Kabupaten Buleleng. Di belakang Pak Astawa, untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644. Silakan Anda bisa ikut bergabung di via telepon dan juga di via WhatsApp ya di 0811399990. Kita tanggapi dulu Pak Wayan dari Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak Wayan Swasta. Terima kasih, selamat pagi Pak Astawa. Terima kasih atas dukungannya kepada generasi muda. Kami diingatkan untuk mengawali dengan sarapan. Tentu jelas kami lakukan itu sebelum kami melaksanakan kegiatan pengibaran ya, bahwa selama ini sudah berjalan. Kami juga sudah ingatkan kepada adik-adik sebelum kita melaksanakan kegiatan latihan atau di rumah untuk sarapan terlebih dahulu. Walaupun di lokasi latihan kami disiapkan untuk snack ya, snack dan makan siang ya, snack dan makan siang kami sudah lakukan itu karena kami membutuhkan tenaga ekstra karena kami banyak kegiatan fisik yang dilakukan di lapangan. Jadi sekali lagi terima kasih semangatnya untuk Pak Astawa. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Swasta atas tanggapannya. Hoya silakan bisa memberikan tanggapan juga. Baik, jadi terima kasih untuk Pak Astawa atas mengingatkan kepada kami untuk selalu sarapan sebelum melaksanakan latihan ataupun nanti saat melaksanakan pengibaran. Jadi kami akan selalu mengingat bagaimana semangat dari Bapak, dan tentunya Bapak juga, saya yakin Bapak sangat berharap bagaimana
pengibaran nanti dapat berjalan dengan sukses. Kami akan memberikan yang terbaik, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa, terima kasih ya Hoya atas tanggapannya. Dan Pak Astawa juga terima kasih untuk atensinya. Untuk Anda yang lain juga terima kasih. Ini ada yang ikut bergabung juga di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Narte Ariante yang bergabung di WhatsApp call. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Narte bersama dengan Pak Wayan Swaste dari pelatih dan Bagus Hoya dari SMA Negeri 1 Singaraja. Iya, Lariska, Merdeka. Merdeka. Iya. Saya sering mengikuti, melihat latihannya karena saya sering ke Taman Kota ya. Kemarin saya senam jam 8 di Panjat Tebing sampai jam 10. Istirahat dengan lagu-lagu gembira. Jadi itu ilustrasinya. Sorenya penutupan saya jam 6 di sana, langsung bubar. Kalau lama dia berdiri ngomong bercanda, mungkin saya engalin mulih nyanan kenyal nih ngasuh. Jadi saya lihat latihnya juga, tapi saya tidak kenal, tidak menyapa. Semangat para paskibra, mudah-mudahan sukses. Ini SMA 1 ya. Ya saya adik saya ini. Istri saya ngajar di sana biologi. Saya alumni 67, sudah 50 tahun lebih. Ya, saran saya mohon diperhatikan konsumsi, ada tim kesehatan gizi. Jangan sampai akan tugas ada mencret, sakit perut. Ya, itu perhatikan. Jadi jenis makanannya jangan sampai ada basi, karena siapa yang memberikan makanan ini, minuman juga. Jadi ada telur, ada buah dan sebagainya. Jangan terus nanti gerang banget. Jadi silakan Dek menyampaikan apa dikasih makanannya. Terbuka aja. Nanti ada mungkin memberikan tambahannya. Lanjut. Bagaimana teknis mengecek tiang bendera dari putarannya di atas. Jangan sampai ada karatan kemudian macet, apalagi pegat talinya. Ya. Kedua pengalaman saya lihat di mana tuh, di sini apa di mana saya lupa saya. Kemarin ada Pak anak tain sepatone keles jalanan kan sudah dipesu ngenah ya karena itu tidak boleh keluar barisan. Baik. Apakah sepatunya sekarang pakai tali atau pakai karet yang cepet ya gitu. Dan karet itu mungkin konen keras tekanannya, wad-wadan batisnya lepas sehingga nyongkok di tengah jalan. Ya, saya kira itu. Kemudian terakhir ada alumni Paskibra ya, mungkin ada sudah mahasiswa, bisakah nanti HUT proklamasi keberapa ada gelar Paskibra, jadi dia berbaris dilihat entah pakaian apa, nanti itu entah berapa orang alumni Paskibra ini memberi contoh kepada gerak jalan yang lain-lain dengan gerakannya yang rapi. Sekian, terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante, luar biasa detail sekali ya memberikan atensinya. Kita akan tanggapi dulu dari Pak Wayan Swaste, silakan bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Narte. Mungkin beliau ini masih ada di lokasi kayaknya, karena tadi masih berlangsung senam di sebelah utara di bawah tempat Panjat Tebing. Mungkin kami tidak begitu jelas dengan wajah beliau, tapi beliau sangat perhatian dengan kami. Untuk konsumsi makan yang jelas kami sudah diperhatikan dan kami lihat menunya sangat bagus, dan selalu kami ingatkan juga kepada peserta pelatihan, adik-adik calon paskibra untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang beresiko, maksudnya ya, beresiko terhadap kesehatan. Jadi kami sangat tekankan, apalagi nanti kalau di luar daripada lokasi latihan, kami sudah ingatkan kepada adik sekalian.
Ya, untuk mungkin yang apa namanya Purna Paskibra ya, Purna Paskibra atau alumni Purna Paskibra itu setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan pengibaran dan penurunan, nanti kalau saat ini mereka masa kerjanya selama 1 tahun ya, selama 1 tahun itu akan berakhir di bulan Juni. Itu akan tergabung dalam Purna Paskibra Indonesia ya, Purna Paskibra Indonesia. Nanti kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, mungkin kami akan sarankan kepada rekan-rekan PPI di Kabupaten Buleleng untuk tampil lah gitu. Karena beberapa tahun lalu sempat kami mengikuti rekan PPI mengikuti gerak jalan 17 kalau tidak salah 17 putri, tetapi ya cukup bagus ya, sangat bagus dan sangat bagus, sehingga itu mungkin jadi motivasi kepada yang lainnya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Pak Wayan ya sudah memberikan tanggapan. Hoya, ini tanya tentang gizinya bagaimana nih, bisa dijawab dulu nih Hoya, silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi di sini untuk menunya jujur saja menu pagi itu kan ada snack sebelum makan siang. Untuk snacknya itu terkadang kita tuh dikasih telur. Kemudian kalau setelah telur itu ada jagung, kadang juga dikasih buah-buahan ataupun juga kadang ubi. Jadi emang snack paginya itu sehat sekali ya. Sehat sekali. Okay. Kemudian untuk makan siang itu emang terkadang berbeda-beda tiap harinya, tapi yang jelas untuk gizinya itu sudah mencukupi gitu. Jadi untuk makan siang emang benar-benar makan siang yang bukan yang makanan tidak sehat itu, emang sehat makanannya gitu. Oke, berarti memang tidak usah khawatir ya Pak Narto ya, gizinya terjamin. Terjamin sekali. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung ya, Pak Narto, kemudian Pak Astawa, Pak Nyoman Maliarse dan juga Pak Ketut Maliarse maksud kami, dan juga Pak Nyoman Sudarsana di via telepon kami. Tidak terasa waktu kita juga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup ya, kita akan dengarkan dulu nih closing statement dari kedua narasumber kita mendengar terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap bisa menerpa jiwa nasionalisme dan juga patriotisme kepada calon-calon paskibraka melalui latihan yang intensif. Kita ke Pak Nyoman Swasta dulu. Pak Nyoman, apa yang menjadi closing statement begitu ya terkait dengan penanaman jiwa nasionalisme dan juga patriotisme kepada calon-calon paskibra yang akan bertugas nanti? Silakan Pak Nyoman. Baik ya, untuk closing statement bahwa kami dari tim pelatih yang terdiri dari 4 orang, itu dari kami dari kepolisian ada 2 orang dari Polres Buleleng dan SPN Polda Bali, kemudian 2 orang dari Kodim, 1 orang dari Secata ya. Kami minta dukungan masyarakat Kabupaten Buleleng. Semoga kami bisa sukses mengantarkan adik-adik kami dalam pengibaran dan penurunan dalam HUT Proklamasi tahun 2025 ya. Kami akan terus memberikan semangat kepada adik-adik kami untuk selalu mencintai negeri ini, negeri ini dengan selalu menanamkan disiplin, cinta tanah air, menghormati bendera, ya, dan mengenang para pejuang kita. Kita selalu tanamkan itu dalam setiap kegiatan latihan. Ya. Baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Swasta. Hoya, silakan bisa memberikan closing statement, mungkin motivasi ya untuk siapa pendengar kita atau mungkin adik-adik kelas kamu yang pengen juga menjadi seorang paskibraka. Silakan. Baik, jadi dari saya sendiri mohon doanya juga untuk bapak ataupun ibu-ibu yang ada di luar sana agar kami dapat mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih dengan lancar. Dari saya dan juga teman-teman saya pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik untuk perayaan HUT ke-80 ini. Kami akan tetap menanamkan jiwa nasionalisme kami agar kami dapat cinta tanah air dari sekarang, dari sebelumnya, yang akan datang, dan nantinya dapat mengajarkan juga kepada adik-adik sekalian yang akan mungkin tertarik dengan Paskibra, bahwa cinta tanah air itu memang benar-benar cinta gitu. Jadi kami benar-benar bangga bisa lahir di Indonesia ini dan juga bangga bisa menjadi bagian dari Paskibraka. Untuk adik-adik mungkin nanti yang ingin bergabung, dari saya sendiri tetap semangat dan coba
untuk bergabung dengan Paskibra, karena saya kasih tahu bahwa Paskibra ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi rasakan bagaimana pengalamannya, pasti sangat menyenangkan. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Baik, luar biasa Hoya. Terima kasih juga untuk closing statementnya, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kita sudah harus berpisah dulu dalam dialog Hai Balik Ken pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pelatih Bapak Aibtu Iwayan Swaste, PSK Subnit 2 Dalmasat Samapta Polres Buleleng. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Dan juga terima kasih kepada calon Paskibra dari SMA Negeri 1 Singaraja, Dewa Putu Bagus Hoya Hardiana, serta terima kasih untuk Kesbang Pol juga yang sudah memfasilitasi untuk dialog kita pada pagi hari ini. Pendengar, selepas ini jangan kemana-mana, karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, pamit undur diri dan selamat pagi.